Awal mulanya kami tiba di kabupaten ini pada tanggal 26 November 2012. Pelayanan ibadah itu mulai berlangsung pertama di kediaman Bupati, di Pandopo Bupati. Pelayanan ibadah itu mulai berlangsung pertama di kediaman Bupati, di Pandopo Bupati. Dan sesungguhnya bahwa majelis jemaat yang evakuasi dari Kabupaten Sementara di Kisar pindah ke Kabupaten definitif di Tiakur ini, sesungguhnya kami semua, seluruh majelis jemaat, mantan pegawai negeri sipil semua yang datang dari Kisar dan berpindah ke Tiakur. Berdasarkan SK fungsional dari Sinode, kami semua harus melaksanakan tugas itu sampai dengan selesai masa periode. Tapi ternyata yang melaksanakan tugas fungsional sebagai majelis jemaat di Jemaat Tiakur itu ya hanya kami berempat. Yang pertama beta sendiri Andreas itu, dan yang kedua Bapak almarhum Semalwaki, dan yang ketiga Bapak Albertus, kemudian dia Ibu Roli Orna. Dan ketika selesai dalam beberapa waktu kemudian, sesuai dengan pendekatan dengan Kepala Dinas Pendidikan dan diberi pinjaman SMP Negeri Tiakur untuk pelaksanaan ibadah setiap hari Minggu di tempat itu. Dipimpin Ketua Klasis Bapak Eli Manari, kemudian Sekretaris Klasis Bapak Pendeta Bapak Harutu Malisi, juga Ibu saat itu. Dalam beberapa minggu berikutnya itu dibantu oleh salah satu ibu pendeta dari Nuwewang yang membantu sampai pelaksanaan ibadah minggu dan berlanjut sampai dengan ibadah perjamuan kudus juga tetap menggunakan bangunan SMP Negeri Tiakur itu. Tiakur bukanlah hasil pemekaran dari salah satu jemaat, karena sebelumnya Tiakur bukanlah perkampungan. Wilayah digusur dijadikan daerah perkantoran dan pemukiman. Selama ini dalam lingkup klasis GPM Pulau Timur Lakor, Tiakur dikenal sebagai bakal jemaat. Dalam peraturan pokok GPM tentang jemaat bab 2 pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa salah satu wujud pembentukan jemaat adalah melalui pelembagaan jemaat baru di luar jemaat yang sudah ada. Secara teritorial, bakal jemaat Tiakur berbatasan langsung dengan jemaat-jemaat di sekitar. Di bagian utara berbatasan langsung dengan Kaiwatu, di bagian selatan berbatasan dengan Pati dan Wakarleli, bagian timur berbatasan dengan Werwaru, dan bagian barat berbatasan dengan Laut Selat Moaleti. Untuk menuju kelembagaan Tiakur sebagai jemaat, hal-hal yang telah dipersiapkan adalah yang pertama, pembentukan unit pelayanan. Demi suksesnya pelembagaan Tiakur sebagai jemaat, maka dibentuk 16 unit pelayanan. Unit yang pertama adalah unit Immanuel. Unit yang kedua adalah unit Tulos. Unit yang ketiga adalah unit Petra. Unit yang keempat adalah unit Kalvari. Unit yang kelima adalah unit Siloam. Unit keenam adalah unit Eden. Unit yang ketujuh adalah unit Silo. Unit kedelapan adalah unit Zaitun. Unit yang kesembilan adalah unit Sion. Unit ke-10 adalah unit Betel. Unit ke-11 adalah unit Getsemani. Unit 12 adalah unit Tiberias. Unit ke-13 adalah unit Shalom. Unit ke-14 adalah unit Bethesda.
Unit ke-15 adalah unit Maranatha, dan unit yang terakhir, unit ke-16 adalah unit Elohim. Berdasarkan surat keputusan MPA Sinode, maka pada tanggal 25 Januari 2015, Jemaat GPM Tiakur dilembagakan. Untuk pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di Jemaat GPM Tiakur, maka dibentuk panitia pemilihan majelis jemaat adalah panitia pelembagaan yang beranggotakan 20 orang dan diketahui oleh Bapak Bitlak Purnawar. Pemilihan majelis jemaat pada tanggal 1 November 2015, jumlah anggota pemilih adalah 1008 orang dan telah memilih 16 orang penatua dan 16 orang diaken. Kebutuhan pembangunan dan penataan kota Tiakur mengakibatkan keputusan pemerintah daerah untuk membongkar barak-barak yang berdampak pada terjadinya relokasi unit-unit pelayanan yang berada di lokasi barak-barak pegawai. Hal ini menyebabkan majelis jemaat mengambil langkah untuk dilakukan pemetaan ulang wilayah-wilayah pelayanan, unit dan sektor, sehingga terjadi penambahan 12 unit pelayanan menjadi 28 unit pelayanan. Penambahan jumlah unit pelayanan berdampak pada penambahan komposisi majelis jemaat GPM Tiakur. Oleh sebab itu, dalam ibadah minggu yang dilayani oleh Pendeta Glenn V. Hendricks, selaku Ketua Majelis Jemaat GPM Tiakur, dilakukan pentabisan terhadap 20 orang sekondus sebagai Majelis Jemaat GPM Tiakur. Untuk efektivitas pelayanan dalam unit-unit pelayanan, maka dalam sidang jemaat keempat tahun 2019 diputuskan untuk dilakukan pemekaran unit dan sektor dalam jemaat Tiakur, sehingga jumlah unit dalam jemaat GPM Tiakur berjumlah 32 unit dan 10 sektor. Pemekaran unit-unit pelayanan tahun 2019 terjadi pada akhir masa periode pengurusan 2015-2020, sehingga aktivitas pelayanan pada unit-unit hasil pemekaran dilayani oleh pengurus-pengurus unit asal sampai terbentuknya pengurus baru masa periode 2020-2025. Infrastruktur gedung gereja, peletakan batu pertama pada tanggal 3 Maret 2014 oleh Pendeta E.E. Manari. Ibadah peletakan batu pertama dipimpin oleh Pendeta H. Rutu Malesi. Awalnya seluruh urusan ditangani oleh MPK Lemola. Kemudian dibentuk panitia pembangunan gereja. Dengan segala pergumulan dan kerja keras warga jemaat GPM Tiakur bersama seluruh perangkat pelayan, maka gedung gereja Eliora yang dibangun sejak tahun 2013 telah ditabiskan dan diresmikan pada tanggal 24 Maret 2019 oleh Ketua Sinode GPM Pendeta A.J.S. Weri Nusa dan Bupati Maluku Barat Daya Dr. Andus B.N. Or. Waktu terus bergulir, kehidupan terus mengalir. Tahun pun mencapai akhir. Kasih Tuhan Yesus tak pernah berakhir. Setiap tahun mengukir kisah-kisah indah. Dan setiap kisah punya rasa yang berbeda. Ada manis, ada pahit, ada suka dan duka. Namun itu tak menghalangi kita untuk beribadah. 3 gereja di jemaat GPM Tiakur terbuka. Dan lonceng-loncengnya terus berdentang, bergaung, membahana menelusuri 12 sektor dan 36 unit pelayanan. Tak terasa 9 tahun sudah persekutuan ini terjalin. Ada yang datang, ada yang harus pergi. Menjadi sebuah sejarah baru dalam perjalanan berjemaat dan bergereja.
pelayanan bergulat dalam sebuah realita. Tanah yang tandus, digembur dan disirami menanti hujan membasahi bibit firman Tuhan yang terus ditaburkan. Dari puncak gunung kerbau, mentari terus memancarkan sinarnya. Para hamba dan pelayan Tuhan terus berupaya untuk menanam. Meski kaki terendam lumpur, mereka berjuang agar jagung itu tetap subur. Tangan tak pernah lelah membentang untuk memberkati. Ada damai sejahtera Allah, ada sukacita di hari kita. Mari semua bunyikan tifa, ikuti irama dan nada. Kita menari bersyukur, memuji Tuhan Kepala Gereja. Panjang pergumulannya serta mulia. 9 tahun, jemaat ini masih terus kokoh berdiri. Menjadi tempat kita menemukan jati diri Kristen yang sesungguhnya. Meski di tengah kemulut krisis, Laskar Kristus terus berbaris, terang Tuhan terbit atas kita, dan kemuliaannya menjadi nyata atas kita. Dan kini, di tengah sukacita ini, sembari kita merenung apa yang telah kita buat untuk Tuhan. Adakah setia di setiap doa? Adakah kita sabar dalam setiap masalah? Adakah kita kuat dalam setiap kemelut? Masih adakah kasih persaudaraan itu? Masih adakah cinta di antara dendam? Jemaat ini ada karena Tuhan, dan kuat karena kita teguh dalam kesatuan. Jangan biarkan kasih itu pudar. Mari memberi dan melayani. Serahkan semua pada Tuhan yang kita imani. Dirgahayu jemaat kami, jemaat GPM Tiakur. Semoga selalu ada syukur dan mazmur, membuat nama Tuhan Yesus menjadi masyhur. Para pelayan dan umat-Mu tetap akur, terus panjatkan doa dan syukur. 9 tahun untuk-Mu, Katong bangga jadi bagian jemaat GPM Tiakur, kini dan selamanya. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya bersuka cita bisa berjumpa dengan saudara-saudara, semua warga jemaat di Jemaat GPM Tiakur. Dalam rangka menyambut ulang tahun ke-9 Jemaat GPM Tiakur, perkenankan saya merefleksikan satu hal berdasarkan Sakarya pasal 3 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan begini bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Berdasarkan firman Tuhan ini, kami hanya hendak menyampaikan kepada saudara-saudara, gereja dalam seluruh upaya pengembangan misinya, ketika memilih melembagakan sebuah jemaat, maka aksentuasi utama adalah menghimpunkan umat untuk bersatu, bersekutu, menyembah Tuhan. Karena itu, dalam ulang tahun ke-9 Jemaat GPM Tiakur, tingkatkan peribadahan jemaat, layanilah seorang akan yang lain, wujudkanlah cinta kasih kepada sesama, kepada alam ciptaan Tuhan, dan dukunglah seluruh upaya pengembangan jemaat, pengembangan masyarakat, agar kita mencapai kemajuan bersama-sama.
tetap teguh dalam iman seperti pada moto kita, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara di ulang tahun ke-9 ini. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Kalwedo. Dengan penuh sukacita dan bersyukur, saya Pendeta MM Timisela, Ketua Klasis GPM Pulau Letimo Lakor, mengucapkan selamat ulang tahun ke-9 bagi Jemaat GPM Tiakur. Tetap menjadi gereja yang berakar di dalam Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan bersama-sama bertumbuh untuk membelah kehidupan. Saudara-saudariku, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Saya, Pendeta F. Lawa Manuputi, Ketua Majelis Jemaat GPM Tiakur, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-9 Jemaat GPM Tiakur, tanggal 25 Januari 2024. Semoga selalu menjadi terang dan damai kasih bagi semua orang. Mari bersukacita, bersyukur, bergandeng tangan, dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Marilah dalam kebahagiaan bersama kita tetap bergandengan tangan untuk mensyukuri kasih Tuhan bagi Jemaat GPM Tiakur di usia yang ke-9 tahun. Saya, Pendeta GKI, mengucapkan Dirgahayu Jemaat GPM Tiakur ke-9 tanggal 25 Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati katong semua. Kalwedo. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saya Pendeta V. Sambonu mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-9 Jemaat GPM Tiakur, tanggal 25 Januari 2024. Semoga kita tetap bersyukur dan bergandengan tangan membangun jemaat ini dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, Beta, Pendeta Elifo Marino Salakai mengucapkan Dirgahayu Jemaat GPM Tiakur yang ke-9. Kiranya di ulang tahun yang ke-9 ini, sebagai gereja kita semakin tangguh, dan sebagai pelayan kita semakin taat dan setia bahkan menghamba. Dan sebagai umat kita semakin diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kalwedo. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saya Erikwe Talakua, Karteker Ketua AMGPM Cabang Eliora Tiakur, mengucapkan Dirgahayu Jemaat GPM Tiakur yang ke-9 tanggal 25 Januari 2024. Kiranya di usia yang ke-9 tahun ini, Jemaat GPM Tiakur tetap bersyukur, bergandengan tangan, dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya Ellen Kilikili, Ketua Subkomisi Anak dan Remaja Jemaat GPM Tiakur, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-9 Jemaat GPM Tiakur tanggal 25 Januari 2024. Tuhan senantiasa memberkati dalam derap persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Kalwedo. Dengan penuh sukacita dan kebahagiaan, saya Benyamin Thomas Noak, Sarjana Teknik, Bupati Maluku Barat Daya, mengucapkan selamat hari ulang tahun Jemaat GPM Tiakur ke-9 tanggal 25 Januari 2024. Semoga Jemaat GPM Tiakur menjadi gereja yang terus bertumbuh, terus berkarya di tengah-tengah dunia. Tuhan memberkati Jemaat GPM Tiakur memasuki usia yang ke-9 tahun ini. Kalwedo.
Shalom. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancang. Saya, Dr. Andus Agustinus L. Kili-Kili MSc, Wakil Bupati Maluku Barat Daya, mengucapkan selamat hari ulang tahun Jemaat GPM Tiakur ke-9 tanggal 25 Januari 2024. Semoga Jemaat GPM Tiakur menjadi gereja yang bersekutu, bersaksi, dan melayani. Tuhan Yesus memberkati Jemaat GPM Tiakur. Kalwedo. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya, Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, mengucapkan selamat hari ulang tahun Jemaat GPM Tiakur ke-9, tanggal 25 Januari 2024. Semoga di usia yang baru menjadi berkat yang berlimpah-limpah untuk Jemaat GPM Tiakur. Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja memberkati. Kalwedo. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Maximilian Christian Talupor, Lurah Tiakur, mengucapkan Dirgahayu Jemaat GPM Tiakur ke-9 tanggal 25 Januari 2024. Semoga di usia yang ke-9 tahun, Jemaat GPM Tiakur tetap menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Melayani, melayani, melayani lebih sungguh. Saya Adam Arno Lewir, Direktur PDM Tirta Kalwedo beserta staf dan jajaran, mengucapkan Dirgahayu ke-9 Jemaat GPM Tiakur, tanggal 25 Januari 2024. Semoga di usia yang baru, Jemaat GPM Tiakur terus maju, terus sukses dalam pelayanan di bumi Kalwedo. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami Komisi Kemitraan Jemaat GPM Tiakur mengucapkan Dirgahayu Jemaat GPM Tiakur ke-9 tanggal 25 Januari 2024. Semoga Jemaat GPM Tiakur tetap jaya dan menjadi gereja orang basudara di Kabupaten Maluku Barat Daya. Tuhan Yesus memberkati ketong semua. Shalom. Saya Andreas Alerbitu, sebagai warga gereja senior Jemaat Tiakur mengucapkan Dirgahayu Jemaat GPM Tiakur ke-9 berlangsung pada tanggal 25 Januari 2024. Semoga Tuhan memberkati Jemaat GPM Tiakur di usia yang baru dan memberkati juga seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kami, Panitia Hari-Hari Besar Gerejawi, Jemaat GPM Tiakur, mengucapkan Dirgahayu Jemaat GPM Tiakur ke-9, tanggal 25 Januari 2024. Semoga Jemaat GPM Tiakur tetap menjadi gereja orang basudara di Kabupaten Maluku Barat Daya. Tuhan Yesus memberkati. Kalwedo.